Ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka suatu keharusan bagi kita untuk segera menguburkannya. Akan tetapi tahukah kalian jika sebenarnya ada waktu-waktu terlarang untuk menguburkan jenazah, khususnya jenazah orang muslim? Lantas, kapankah waktu terlarang untuk menguburkan jenazah itu? Apa kewajiban yang harus dilakukan jika ada orang yang meninggal? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Waktu-waktu terlarang untuk mengubur jenazah. Kematian adalah sesuatu yang rahasia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan ajal seseorang akan mendatanginya. Bagi orang-orang Islam, menguburkan jenazah merupakan fardu kifayah untuk dilakukan. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang meninggal, maka baiknya segera untuk dikuburkan. Akan tetapi, tidak semua waktu baik untuk dilakukan penguburan jenazah. Ada waktu tertentu yang dilarang untuk menguburkan jenazah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sahabat Nabi Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu pernah menuturkan, ada 3 waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan sholat sunnah mutlak dan menguburkan jenazah kaum muslimin. Pertama, ketika matahari baru terbit sehingga sudah naik ke atas. Kedua, ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga condong sedikit. Ketiga, ketika matahari hampir terbenam sampai tenggelam. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. Jika dilihat dari hadis tersebut, maka waktu yang dilarang untuk penguburan jenazah adalah waktu fajar, waktu zuhur, waktu asar, dan waktu maghrib. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, larangan dalam hadis ini berlaku jika dilakukan secara sengaja, sebagaimana makruhnya mengakhirkan pelaksanaan sholat asar hingga cahaya matahari menguning tanpa halangan. Namun jika pemakaman di waktu terlarang ini dilakukan tanpa sengaja, maka tidak apa-apa. Namun begitu, ada ulama yang mengatakan bahwa hadis ini berlaku sebagaimana makna tekstualnya, artinya hukumnya terlarang kecuali jika dalam kondisi darurat tanpa memandang kesengajaan. Sehingga ketika ada jenazah yang karena sebab tertentu baru bisa dimakamkan di waktu terlarang tersebut, maka yang harus dilakukan adalah menunggu berlalunya waktu-waktu terlarang itu. Oleh karena itu, ketika kita menjumpai waktu terlarang itu bertepatan dengan pemakaman jenazah, hendaknya kita menundanya sampai waktu larangan itu berlalu. Selain itu, memakamkan di malam hari sebisa mungkin dihindari, bukan karena terlarang, akan tetapi kondisi di malam hari memungkinkan pihak yang mengurusi jenazah dapat mengurangi hak si mayit. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sahabat Jabir bin Abdullah menceritakan, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berceramah, lalu beliau menyinggung terkait salah satu sahabat yang meninggal dikafani dengan kain yang tidak menutupi seluruh tubuhnya dan dimakamkan di malam hari. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras memakamkan seseorang di malam hari setelah dia disolati, kecuali jika masyarakat terpaksa melakukannya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Larangan memakamkan di malam hari sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut menurut ulama merupakan larangan yang tidak tegas. Namun begitu, tetap saja dibolehkan menguburkan jenazah di malam hari jika terpaksa atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan, karena sejumlah sahabat Nabi dimakamkan di malam hari. Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu pernah ditanya seseorang tentang memakamkan jenazah di malam hari. Kemudian beliau membolehkannya. Hal ini juga pernah diperlakukan kepada Abu Bakar yang dikuburkan di malam hari.
Kewajiban yang dilakukan jika ada yang meninggal. Jika ada di antara kerabat maupun tetangga yang meninggal dunia, maka kewajiban yang harus dilakukan bagi orang yang masih hidup adalah melakukan 4 hal, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Melakukan keempat kewajiban ini hukumnya adalah fardu kifayah, artinya adalah kewajiban yang bersifat kolektif. Kewajiban ini dianggap sudah terpenuhi bila di dalam suatu wilayah ada beberapa orang yang melakukannya, namun jika tidak ada yang menjalankannya, maka semua orang di wilayah itu ikut menanggung dosa. Walaupun hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, akan tetapi bagi orang-orang yang dengan ikhlas membantu mengurus jenazah sampai jenazah itu dikuburkan, maka ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Siapa yang menyaksikan jenazah di rumahnya dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala sampai disolatkan, maka ia mendapatkan pahala 1 qirot. Dan siapa yang mengiringi jenazah di rumahnya sampai mayat dikuburkan, maka baginya 2 qirot. Kemudian ditanya, seperti apa 2 qirot itu? Yaitu sebesar 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah pembahasan mengenai waktu-waktu yang dilarang untuk menguburkan jenazah. Waktu yang dilarang itu bertepatan dengan waktu fajar, waktu zuhur, waktu asar, dan waktu maghrib. Memang menguburkan jenazah harus segera dilakukan, akan tetapi jika bertepatan dengan waktu-waktu yang dilarang ini, maka ada baiknya menunggu sampai waktu itu berlalu. Anjuran untuk menyegerakan penguburan jenazah ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Segeralah mengurus jenazah. Dalam riwayat lain, segerakanlah penguburan jenazah, karena jika jenazah itu adalah orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang soleh, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.